Kemudian tujuan syarat nanti ada ya. Maslahah harus jelas dengan tujuan syarat. Tujuan syarat secara umum ada 5 nanti. Ini ya, tujuan syarat itu adalah memelihara 5 hal, yaitu hifdzuddin atau memelihara agama, memelihara jiwa atau hifdzun nafsi, memelihara akal atau hifdzul akli, dan memelihara keturunan atau hifdzun nasli, dan memelihara akal atau hifdzul mal. Setiap sesuatu yang berorientasi atau yang menuju pada tujuan pemeliharaan terhadap 5 hal ini, maka dia disebut dengan maslahah. Kalau maslahah tadi tidak ada dalil eksplisitnya dalam nas, maka disebut maslahah mursalah, gitu ya. Imam Syatibi menambahkan bahwa kemaslahatan dunia yang dicapai oleh manusia harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat, harus ada orientasi ukhrawinya. Nah, kemudian maslahat itu ada tingkatannya. Ada paling tinggi tingkatan daruriyah. Daruriyah itu adalah perkara-perkara yang sangat urgen dalam kehidupan dunia dan akhirat, yang bila hal itu tidak ada, maka kehidupan dunia dan akhirat akan rusak. Ini nanti lebih rincinya di pembahasan maqasid syariah di pertemuan terakhir. Nah, maslahat daruriyah ini ada 5 hal tadi ya. Pemeliharaan terhadap agama, hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzul akli, hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzul akli, hifdzun nasli, dan hifdzul mal. Kemudian ada maslahah hajiyah, yaitu daruriyah itu primer ya. Kalau hajiyah itu sekunder, tahsinah itu tersier ya. Tersier, sederhananya seperti itu ya. Maslahat primer, maslahat sekunder, dan maslahat tersier. Kemudian jenis-jenis maslahat itu ada 3. Yang pertama yang diakui oleh nas atau maslahah mutabarah, baik diakui secara langsung atau munasib mu'athir, maupun diakui secara tidak langsung, itu secara implisit atau munasib mulaim. Yang kedua, maslahat yang dibatalkan oleh nas atau mulghah. Dan yang ketiga, maslahat yang tidak ada ketentuan nas atau mursalah. Ya, inilah yang sedang dibahas. Kalau mutabarah jelas ya. Mutabarah jelas. Kalau mursalah ini yang jadi objek pembahasan, apakah bisa dijadikan dalil apa tidak. Kalau mulghah sudah jelas tidak boleh. Kalau mutabarah jelas boleh dijadikan dalil atau dijadikan dasar hukum. Kalau mursalah ini yang jadi persoalan, jadi mukhtalaf fihi. Nah, kemudian kehujahan maslahah mursalah menurut Syafi'iyah, Hanafiyah, dan sebagian Malikiyah tidak bisa menjadi hujjah. Sedangkan menurut sebagian Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dengan ketentuan dan syarat tidak bisa menjadi hujjah. Imam Al-Qarafi dari mazhab Malikiyah, sesungguhnya seluruh mazhab berhujjah dengan maslahah, karena mereka melakukan qiyas dengan ketentuan yang berbeda-beda. Sebenarnya secara substantif, meskipun seolah menolak maslahah mursalah, secara substantif sebenarnya menggunakan maslahah mursalah juga ya, ini kan soal istilah saja maslahah, tapi pada kenyataannya semua mazhab itu juga berhujjah dengan maslahah. Contohnya dalam hal qiyas itu juga pertimbangan maslahah sangat kental. Ilat itu berisi maslahat ya. Kemudian yang ketiga adalah istishab. Oke teman-teman, ini yang saya sampaikan di slide ini kan garis-garis besarnya saja ya. Kalau contoh-contoh yang lengkap ya bisa dibaca di buku, kembali di buku ya. Jangan hanya melihat video atau melihat slide dari kawan-kawan kemudian tidak membaca buku, karena kalau ditampilkan semua kayak gini kan tidak cukup waktunya ya. Terlalu panjang, sehingga untuk yang lebih panjang ya keterangan di buku, tetap membaca buku ya. Apa itu istishab? Secara bahasa istishab itu menemani, menyertai, atau kebersamaan. Istishab itu dari akar kata
Sahiba yashabu, berarti istashaba yastashibu istishaban. Talabus suhbah, mengikuti secara terus menerus. Kemudian makna lain mencari sesuatu yang ada hubungannya. Sedangkan secara terminologis menurut ulama fikih, istisab itu tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Ada pula definisi lain, istisab itu al-hukmu ala syai'in bima kana sabitan lahu aw manfi'an anhu li adam qiyamid dalil ala khilafi. Hukum sesuatu berdasarkan hukum yang sudah ada pada hukum tersebut dalam bentuk sabit atau nafi, karena tiada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Nanti dicontoh menjadi lebih jelas definisi ini ya. Kemudian bentuk-bentuk istishab. Bentuk-bentuk istishab itu ada beragam. Pertama ada hukum ibahah asliyah. Ibahah asliyah ini adalah hukum kebolehan otentik, kebolehan asli. Maksudnya gimana? Jadi begini, terjadi perbedaan pendapat antara ulama apa hukum asal sesuatu itu. Ada yang berpandangan hukum asal sesuatu itu boleh. Sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Ada lagi yang berpandangan hukum asal sesuatu itu tidak boleh sebelum ada dalil yang membolehkannya. Nah, ada yang mengambil jalan tengah, hukum asal sesuatu dalam hal ibadah itu tidak boleh. Tidak boleh beribadah tanpa ada dalil ya. Kalau dalam muamalah berarti hukum asalnya itu boleh sampai ada dalil yang tidak membolehkannya. Nah, kebolehan asali ini disebut dengan ibahah asliyah, dan ini masuk dari bagian dalil istishab. Bentuk yang kedua, menurut akal dan syara hukumnya tetap dan berlangsung terus menerus. Wasfu sabitil hukmi hatta yusbit takhilafu. Orang yang sudah wudu itu ya dia dihukumi suci sebelum ada yang membatalkannya. Orang yang masih batal dalam kondisi hadas, dia tetap dihukumi hadas sebelum terbukti bahwa dia wudu. Kira-kira seperti itu ya, seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan offline dulu ya. Al-aslu baqa'u makana ala makana ya. Bentuk lain dari istishab adalah dalil umum sebelum datang dalil yang mengkhususkan. Berarti istishabud dalilil asli, dalilil am. Kemudian bentuk lain hukum akal sebelum datang hukum syara, itu juga disebut istishab. Sebelum ada syara itu kan orang berhukum dengan akal. Komunitas tertentu membuat aturan dengan akal. Maka sebelum ada dalil yang mentolerir atau yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan hukum itu, maka dengan akal itu, maka hukum akal ketentuan itu tetap sesuai dengan ketentuannya. Ini juga disebut istishab. Kemudian bentuk lain ditetapkan berdasarkan ijma' dan diperselisihkan. Bentuk lain al-bara'ah al-asliyah atau netralitas hukum ketika tiada dalil yang menunjukkan hukumnya. Segala sesuatu sebelum ada dalil berarti hukumnya masih netral. Inilah bara'ah asliyah. Ini juga bagian dari bentuk istishab. Dan yang terakhir istishab hukum syara' yang terbukti satu dalil atau tiada dalil lain yang mengubahnya. Berarti kalau ada dalil yang mengharamkan, dia tetap haram sebelum ada dalil lain yang menghalalkan. Demikian pula sebaliknya. Nah, mengenai kehujahan istishab ini juga diperselisihkan ulama. Banyakkan ahlul kalam tidak menganggap istishab sebagai hujah. Karena istishab ini jelas sekali
penalaran ya, penalaran rasional dengan akal. Sedangkan ahlul kalam itu sangat ketat masalah nas. Kemudian kebanyakan ulama Hanafi mutaakhir hanya hujjah untuk menolak dan menafikan, bukan untuk menetapkan dan memberikan hak. Menurut kebanyakan ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali, istisab bisa menjadi hujjah untuk menafikan dan mensabitkan atau menghilangkan hukum atau mengadakan hukum. Nah, lebih jelasnya kita lihat kaidah istishab ya, agar penjelasan tadi kan masih teoritis, kalau dengan kaidah-kaidah menjadi lebih mudah difahami ya. Kaidah-kaidah istishab pertama, al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah yakin tidak bisa la yuzalu atau la yazulu sama saja ya, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Seorang yang sudah yakin bahwa dia telah berwudu, maka dia tetap dihukumi suci sampai ada keyakinan bahwa dia sudah batal. Kang, kok ndak wudu lagi loh, saya tadi sudah wudu loh, jangan-jangan sudah batal. Oh ndak, kan al-yakin la yuzalu bisyak, kan saya tidak tahu sudah batal apa belum, berarti anggap saja saya masih suci. Ini nama al-yakin la yuzalu bisyak. Nah, penalaran seperti ini disebut dengan istishab ya, penalaran sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Seseorang yang sudah sholat 2 rakaat ragu apakah sudah 3, seseorang ragu dia sudah 3 atau 2 rakaat, maka anggap saja 2 rakaat. Karena apa, yang 2 rakaat itu kan sudah pasti. Kalau 3 rakaat kan masih ragu. Ini namanya penalaran seperti ini disebut penalaran istishab ya. Berdalil dengan istishab ya, yang seperti ini ya. Ya, artinya ini tidak mengadakan hukum baru, tapi menetapkan hukum yang sudah ada. Kemudian al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal adalah tetapnya keadaan sebagaimana keadaan sebelumnya, sebelum ada pengubah. Ini hampir sama dengan al-yakin la yuzalu bisyak. Contohnya ya sama ya. Kaidah lain, al-aslu fil asya al-ibahah, bahwa hukum asal dalam sesuatu itu boleh. Apa hukum jerapah? Dalam hal ini yang contoh ulama kadang mencontohkan jerapah. Jerapah itu halal apa haram? Maka kembali pada al-aslu fil asya al-ibahah, tidak ada dalil tentang jerapah. Di Arab nggak ada jerapah kok gitu kan. Nah, menghukumi kebolehan memakan jerapah karena tidak ada dalil yang mengharamkan, ini disebut dengan istishab, al-aslu fil asya al-ibahah, berdasarkan kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi secara umum meskipun ulama ada yang menolak istishab, tapi secara substantif mereka menggunakannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kaidah ini. Cuma mereka tidak menamakannya istishab ya. Yang menolak itu tidak menolak secara substantif, karena istishab ini kan penalaran logis. Kemudian dalilan al-aslu bara'atu dzimah, hukum asal itu adalah bebasnya tanggungan, bebasnya tuntutan atau tanggungan ya. Maksudnya gimana bebasnya tanggungan ini? Jadi kalau 2 orang berselisih di pengadilan tentang hutang misalnya ya, si A menuduh bahwa B hutang pada si A, si B tidak mengakui, maka selama si A belum bisa membuktikan, berarti yang dibenarkan adalah B, karena hukum dasar, hukum asal itu adalah bara'atu dzimah. Atau kalau dalam bahasa hukum modern, al-aslu bara'atu dzimah ini adalah praduga tak bersalah. Seseorang selama belum ada bukti bahwa dia bersalah, maka harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah dengan kaidah atau dengan asas hukum praduga tak bersalah.
Kalau bahasa usul fikihnya istishab, ya. Baru tersangka belum bisa dibuktikan itu tidak bisa disebut terhukum atau terpidana. Namanya saja kan beda-beda. Ada tersangka, tertuduh, tersangka. Kalau sudah dibuktikan itu berarti terhukum. Kalau sudah dihukum itu terpidana. Al-aslu bara'atu dzimah ini bahasa hukum modernnya praduga tak bersalah. Seseorang yang belum terbukti salah maka dianggap belum bersalah. Nah, penalaran seperti ini namanya istishab, ya, namanya istishab. Kehujahan istishab, banyakkan ahlul kalam tidak ya. Oh, ini tadi sudah kok, bisa ada lagi ya. Nah, yang terakhir adalah sadu dzara'i atau sadu dzari'ah, nama sebutan lainnya. Sadu dzara'i ini secara bahasa sad itu artinya menutup, bukan sad seperti Inggris ya. Saddun, dzari'ah itu jalan atau jalan ke suatu tujuan. Jadi sadu dzari'ah itu menutup jalan ke tujuan yang tidak baik. Sederhananya, sebenarnya hukumnya tidak ada hukumnya, tapi karena suatu perbuatan itu dapat menjurus atau dapat menjadi perantara pada sesuatu yang tidak baik, maka dihukumi menjadi tidak baik juga, gitu ya. Secara istilah adalah al-hailu lahdunal wusul ilal mafsadah, maksudnya menghalang sesuatu sampai kepada perkara yang rusak. Ini istilah dzari'ah itu ya. Ciri-ciri sadu dzari'ah itu, ciri-ciri dzari'ah itu menghalang keburukan, atau bukan menghalang ya, menghalang. Kemudian membuka ruang untuk kebaikan. Kemudian penetapannya berdasarkan natijah sesuatu perkara sekalipun tidak menjadi pengetahuan pelakunya. Maksudnya gimana ya, nanti dicontoh biar lebih mudah ya. Ada beberapa kaidah sadu dzari'ah. Pertama, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yang berkaitan dengan sadu dzari'ah ini ya. Menolak kemafsadatan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Kedua, al-ibrah fi awamirillah al-ma'na wal mu'tabar fi umuril ibad al-ismu wal lafzu. Ini al-ibrah fil uqud bil maqasid wal anila bil alfaz wal mabani. Ini kok tidak langsung ya. Mala yatimul wajib ila bih fa huwa wajib. Kemudian madalla ala haram fa huwa haram. Contoh sadu dzara'i. Nah ini ya contohnya. Pertama, boleh membayar uang tebusan kepada kafir harbi. Ini harusnya tidak boleh ya memberikan uang pada kafir harbi, itu sudah musuh kok malah dikasih uang. Tapi demi untuk membayar, demi untuk menebus tawanan, maka boleh memberikan uang. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk sadu dzari'ah, sebagai bentuk menutup jalan menuju keburukan, keadaan yang lebih buruk. Apa keadaan lebih buruk? Bagaimana kalau tawanan-tawanan itu kemudian ikut menjadi kafir atau menjadi budak ya. Diharamkan qadhi menjatuhkan hukuman berdasarkan pengetahuannya. Seorang hakim tidak boleh memutus perkara berdasarkan pengetahuannya, tapi harus berdasarkan bukti. Misalnya begini, seorang hakim tahu bahwa dia itu maling karena sudah tahu sejak kecil, oh saya tahu ini memang maling beneran. Dia tahu tapi tidak ada bukti, ya tidak bisa. Kenapa? Karena kalau dengan seperti ini, kalau menjatuhkan hukum dengan berdasarkan pengetahuan dia tanpa ada bukti, bisa mendatangkan pada kemafsadatan, kemudorotan. Bagaimana kalau ternyata pengetahuan? Contoh lain, haram menjual senjata kepada orang kafir. Secara hukum asal menjual transaksi dengan orang kafir itu ya sah-sah saja, wong kita kan
sehari-hari saja ya, biasa bertransaksi dengan orang non-muslim, bermuamalah baik membeli maupun menjual. Tapi kalau menjual senjata pada orang kafir bisa menjadi haram. Karena apa? Karena saddu dzari'ah, karena menutup kemafsadatan. Ya, nanti kalau senjata itu digunakan untuk memerangi kaum muslim gimana gitu ya. Kemudian melihat aurat. Melihat aurat ini kan logikanya logika saddu dzari'ah. Melihat aurat, mengapa melihat aurat haram? Saddan lidzari'ah, karena menutup jalan keburukan, jalan kemaksiatan. Menggali sumur di depan pintu itu haram. Karena apa? Karena saddan lidzari'ah, karena ya secara hukum asalnya menggali sumur boleh saja di mana saja, tapi kalau di depan pintu haram. Kenapa? Karena bisa menjebak orang, Jadi dzari'ah itu sederhananya sesuatu yang hukum asalnya sebenarnya boleh, tapi karena dapat mendatangkan pada kemudaratan maka menjadi tidak boleh. Menjual anggur untuk khamr. Nah, menjual anggur itu hukum asalnya boleh, tapi kalau tahu bahwa si pembeli itu akan menggunakan anggurnya untuk dibuat khamr, maka menjadi tidak boleh. Ini namanya saddu dzari'ah. Logika seperti ini, logika penalaran seperti ini dalam ushul fikih disebut saddu dzari'ah. Jadi sesuatu yang hukum asalnya boleh menjadi tidak boleh karena berpotensi mendatangkan pada kemudaratan atau kemafsadatan. Atau sebaliknya, ada yang menyafathu dzari'ah, sesuatu yang asalnya jawaz atau asalnya hukumnya hanya boleh, bisa menjadi sunnah karena bisa mendatangkan pada kesunahan, bisa menjadi wajib kalau mendatangkan pada kewajiban. Malayatimul wajib ila bih fahuwa wajib, seperti kaidah tadi ya. Ini logika seperti ini disebut dengan saddu dzara'i ya. Nah, kehujahan saddu dzara'i menurut Malikiyah dan Hanabilah mereka menjadikan hujjah dan dalil, sedangkan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Syiah menjadikan hujjah dalam masalah tertentu dan menolak dalam masalah lain. Dan menerima apabila kemafsadatan akan muncul dengan kemungkinan besar atau ghalabatul dzon. Contoh yang populer di Syafi'iyah itu salaman antara laki-laki dan perempuan. Apakah salaman sebenarnya tidak ada dalil secara eksplisit ya tentang salaman laki-laki dan perempuan, tapi karena saddan lidzari'ah ulama Syafi'iyah mengharamkan. Karena apa? Karena dapat mendatangkan pada syahwat gitu ya. Nah, tapi kemafsadatan yang muncul ini bersifat ghalabatul dzon. Ghalabatul dzon itu kemungkinan besar akan mendatangkan pada keburukan misalnya ya. Maka kalau ghalabatul dzonnya hilang, jadi hilang. Oke, itu 4 dalil yang diperselisihkan secara garis besar seperti itu teman-teman. Semoga penjelasan ini dapat membantu pemahaman teman-teman. Di samping yang utama adalah membaca sendiri di buku, karena tidak semua bisa disampaikan di slide di video karena akan memakan durasi yang sangat panjang. Maka saran saya, ini video dari saya sifatnya membantu yang sulit, karena di buku itu cukup detail dan panjang dan teoritis, maka saya membantunya dengan video ini ya. Semoga dapat membantu dan bermanfaat sehingga ada tambahan ilmu dalam perkuliahan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.